Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di video tutorial koordinator ketiga. Ya, jadi ini kita akan buat tampilan dari masing-masing user. Jadi kita akan sedikit rapikan. Jadi di bagian admin kita akan coba tambahkan profil. Kemudian kita tampilkan profilnya. Kemudian nanti di bagian peminjam, untuk tampil data bukunya kita buat per box ya, atau per cut. Oke, sekarang kita coba codingnya. Kita mulai dari file view dulu ya. Di bagian view kita buatkan file baru, klik kanan new file, kita buat tampilan profil atau vProfil .php ya. Nah, di sini file profilnya kita coba ambil dari template, kemudian pick, kemudian kita coba lihat dulu di bagian yang lebih cocok di bagian example, kemudian ada profile. Nah, ini ya. Nah, ini silakan teman-teman ambil dari bagian main content. Nah, ini dari bagian main content berarti diawali dari row ya. Teman-teman silahkan row-nya diklik saja dari bagian 852. Nah, nanti otomatis ke 1205. Nah, silahkan di copy. Oke, kita copy, kita paste di bagian sini. Nah, ini saya rasa sudah. Kemudian kita cek bagian CSS-nya, kalau ada ketemu seperti ini, silakan di Ctrl D sama seperti biasa. Kemudian kita hapus, kita ganti menjadi php echo base URL, kemudian ditutup /template/. Nah, jadi nanti diakses ke bagian template ya. Oke, ini kita Ctrl A, Ctrl Shift P, reindent, kita coba rapikan. Nah, kemudian kita ubah atau kita tampilkan dulu ya. Kita coba buka di bagian welcome. Jadi kita buat di welcome saja. Kita tambahkan satu method function, kemudian namanya profil ya, profile. Oke, ini kita coba tambah atau kita perintahkan untuk tampilkan profil ke tengah dengan judul, ini kopikan saja, judulnya adalah profil user. Nah, di sini juga profil. Oke, seperti ini. Nah, jadi nanti di sini oke, ini tadi di close ya. Oke, nah di sini nanti tampil profil. Kita tampilkan di template, kemudian file profilnya kebetulan di luar, jadi kita langsung akses dari luar. View profilnya, ini filenya. Oke, kita coba jalankan dulu, atau kita login ke admin. Nah, kita masuk ke bagian profil. Nah, ini menunya belum ada. Kita coba tambahkan di sidebar yang punyanya si admin ya. Jadi teman-teman silahkan masuk ke sidebar punya admin ini. Kita tambahkan di bagian widget, ini ada profil seperti ini. Kemudian linknya ini kita kopikan saja dari site URL, kopikan, pastekan, paste. Ini kita kasih namanya profil. Kemudian posisinya dari welcome ya. Oke, welcome seperti ini. Nah, ini kemudian profil. Oke, kita coba refresh, kita coba klik profil. Nah, yang tampil adalah profil. Ini filenya, HTML-nya. Kita coba ubah HTML-nya, namanya kita sesuaikan, kita tangkap dari session. Jadi silakan kembali ke view profil, teman-teman bisa ganti namanya, sesuaikan dengan nama dari session. This session
user data level. Nah, seperti ini. Oke, kita coba refresh. Sorry. Oke, ini sudah. Oh, sorry, salah ya. Level harusnya name ya. Oke, ini harusnya name. Kita coba refresh. Oke, di bawahnya kita ganti jadi level. Ini ya, tinggal teman-teman kopikan saja. Nah, seperti ini level. Oke, kemudian apalagi ya? Ini perlu diganti sih. Ya, atau kalau misalkan ini tidak dipakai ya hapus saja. Nah, ini kita hapus. Oke, kemudian tombolnya juga mau dihapus, silahkan, tidak ada masalah. Ya, sesuaikan aja sesuai dengan tampilan yang kalian inginkan ya. Oke, seperti ini. About me-nya ini kita biarin aja. Kemudian ini juga ininya kita hapus saja, kita ganti jadi card ya. Dari luar activity ini activity ada timeline setting. Oke, ini kita hapus, saya rasa ini kita nggak perlu, kita hapus. Kemudian kita ganti jadi H3 class card title. Kemudian ini kita ganti jadi php echo this session user data. Ini kita ubah jadi session ya. Ini harusnya kita ganti jadi subjudul. Oke, kita coba refresh. Nah, ini udah berubah jadi profile. Atau nggak perlu kali ya. Kalau nggak perlu kita hapus saja bagian card header dan card titelnya. Oke, sisanya seperti ini. Namanya kita hapus sampai dengan posisi yang di bawah. Berarti isinya dari mulai tab konten, teman-teman klik aja dan kita hapus. Oke, saya rasa itu saja. Kira-kira isinya mau dibuat apa, ini tinggal kita isikan nanti berupa tabel dan seterusnya ya. Jadi nanti kalau untuk user, teman-teman bisa menambahkan kolomnya ya, atau tambahkan data lainnya. Jadi ditampilkan di bagian sini ya. Oke, itu profil dari administrator. Kalau misalkan kita logout, nah ini logoutnya tadi kita belum buat pakai set URL kali ya. Kita coba lihat logout di bagian navbar. Silahkan buka navbar. Kita lihat di bagian view page navbar paling bawah sekali. Nah, ini logoutnya langsung kita akses. Harusnya ini kita buat menggunakan PHP site URL ya. Nah, inilah tadi tujuannya agar langsung diakses ke nama controllernya ya. Karena kita posisinya berada di dalam profil. Kalau misalkan kita klik logout, nanti nama controllernya langsung nyambung ke sampingnya. Tapi kalau kita beri site URL, dia akan nyambungnya dari folder ini. Oke, kalau kita logout seperti ini. Berhasil, kita coba masuk ke petugas 1, 2, 3. Oke, kita coba lihat profil. Nah, ini masih belum ada. Ini bisa kita arahkan ke profil juga di bagian petugas. Nah, ini kita arahkan PHP site URL, arahkan ke welcome tadi ya, kemudian profil. Oke, jadi sama jenis bot, levelnya petugas. Oke, kemudian kita coba buatkan perbedaan kalau misalkan di bagian data buku ini ada, nah ini petugas tadi ya.
petugas. Oke, petugas tidak bisa lihat tombolnya ya, jadi petugas tidak bisa melihat, menghapus atau mengubah. Nah, sekarang kita buat perbedaan. Kalau si administrator, dia bisa melakukan proses tambah, edit, hapus, dan detail. Kalau misalkan si petugas hanya bisa menambahkan dan melihat detail. Nah, kalau nanti peminjam, tampilannya berbeda lagi. Sekarang kita coba di bagian view buku untuk level petugas. Berarti kita masuk ke bagian view buku untuk level petugas. Nah, ini level administrator. Saya mau ada level petugas. Jika levelnya, ini kita copy. Kita kopikan saja seperti ini ya. Jika levelnya adalah petugas, maka dia bolehnya cuma detail. Nah, maka ini detailnya kita copy, kita pindahin sini ya. Oke, ini kita tutup. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba lihat. Nah, jadi sudah ada tombol detailnya. Jadi yang boleh lihat detail adalah bagian petugas dan administrator ya. Nah, ini apa nih? Oke, coba kita lihat di view. Tutupnya kok di luar ya. Ini ya. Ini harusnya else if buka kemudian tutup. Kemudian tutup ini hilang ya. Harusnya ada satu lagi tutup. Oke, kita coba refresh. Malah tambah salah. Oke, ternyata di tutupnya ada di sini. Kok bisa ada di situ ya? Ini tutupnya. Kita coba ulang deh. Ini tutupnya ini. Kemudian ini tutupnya ini. Berarti ini satu aja. Tutupnya ini ya. Oke, kita coba refresh. Oke, tidak ada masalah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini tutupnya tadi yang bermasalah. Nah, jadi tadi tampilannya cuma ada menu detail doang ya. Oke, sekarang kita coba bedakan lagi ke bagian nah, kita ke bagian peminjam. Peminjam seperti ini. Nah, ke bagian peminjam kita mau data bukunya bentuknya tidak seperti ini. Jadi kita buat per card ya. Oke, kita coba buat view buku yang ditampilkan itu bukan yang ini. Jadi kita coba buatkan tampilan yang lain ya. Kita coba di bagian bawahnya kita kasih keterangan view buku untuk peminjam. Nah, kita buat di sini PHP if jika kondisinya jika kondisi levelnya adalah peminjam, maka yang diakses adalah yang ini ya. Oke, ini kita coba echo tes. Nah, sekarang kita masuk ke bagian peminjam. Sorry, 45. Oke, harusnya langsung saja 45 tutupnya ya. Jika ini F-nya mana? If this session oke, hanya ada tes. Jadi jika peminjam levelnya maka boleh akses ini. Oke, nah sekarang kita pindahkan saja posisinya di bagian sini ya. Nah, jika levelnya peminjam maka dia akses ini. Selain itu
Kalau levelnya bukan peminjam, maka yang diakses adalah yang di bawahnya. Nah, yang mengakses file ini, tampilan ini, itu adalah administrator dan petugas. Sedangkan yang mengakses tampilan peminjam itu adalah ini. Kita coba refresh. Nah, sekarang yang tampil hanya tes saja. Yang di bawahnya tidak tampil karena yang boleh akses ke bawahnya itu hanya administrator dan petugas. Ya. Baik, untuk peminjam, kita ganti tampilannya menggunakan card. Jadi kita coba buat card. Teman-teman boleh kopikan saja. Ini yang dari sini sampai dengan tutupnya. Nah, itu di copy, ini kita pindahin ke sini ya. Oke, sekarang tabelnya teman-teman hapus, kita tidak perlu. Oh, sorry. Ini tabelnya kita hapus saja. Kemudian ini juga tombolnya kita hapus. Ini disisakan cuma ini saja. Silahkan di blok, Ctrl Shift P, render lebih rapi. Nah, jadi kita sudah punya tampilan card ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang ini tampilan cardnya kita akan buat di masing-masing kotak ya. Jadi ini kita hapus. Oke, kemudian kotaknya kita kecilkan dengan menambahkan div, kemudian kelas sama dengan row, kemudian di bawahnya div, kelas, kemudian ini call garis md garis 3 ya. Oke, kita kemudian cardnya kita pindahin ke dalam. Nah, kira-kira seperti ini. Ctrl Shift P, render. Nah, jadi biar lebih rapi, Ctrl A, Ctrl Shift P, render. Nah, sekarang kita punya card ya dengan ukuran 3 ya. Kita refresh. Nah, kita sudah punya card dengan ukuran 3 sehingga nanti ada 4 card yang akan diulang. Maka yang ini kita akan coba ulang dengan menggunakan for each ya. Nah, ini kita copy saja, kita pindahin dan tutupnya kita buat bagian sini. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk tutup for each nya. Oke, kita Ctrl A, Ctrl Shift P, render. Oke, kita coba refresh. Nah, akan diulang sebanyak jumlah data yang ada di tabel ini ya. Nah, jadi ini kita coba beri di bagian card body. Teman-teman bisa tambahkan kira-kira yang mau ditampilkan apa saja ya. Contoh, misalkan nanti ada gambar, ada nama bukunya dan lain sebagainya. Nah, ini kita anggap ada nama buku, kemudian kita tampilkan PHP, kita ambil dari key ini data buku, kita buat kode buku, kopikan, kemudian di bawahnya ada judul buku. Oke, kita coba refresh. Oke, kode bukunya tampil, judulnya harusnya judul aja ya. Kemudian ini kita buat 5 ya, H5 biar lebih kecil dari yang judul. Oke, jadi ada buku KB001, KB02 dan 04. Kemudian judulnya ya. Atau judulnya mau diperkecil juga boleh, kita beri 6, H6. Simpan, refresh. Oke, seperti ini. Atau misalkan kita tambahkan lagi di bagian card body. Ini bagian card di card body. Ini teman-teman bisa tambahkan div class card footer ya.
Nah, di sini kita buat tombol ya, href, atau teman-teman bisa ambil tombol dari view yang di bawah. Nah, ini view yang di bawah ada tombol detail. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini tombol detailnya sudah. Ini kita tambahkan biar dia lebih memanjang, btn block ya. Oke, simpan, refresh. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa lihat detail bukunya. Nah, jadi begini ya. Oke. Nah, nanti tinggal ditambahkan gambarnya. Nah, berarti kita tambahkan gambar. Nah, jadi silahkan teman-teman buat seperti ini ya. Nah, jadi itu hak yang diakses oleh si peminjam adalah tampilannya begini, sedangkan yang diakses administrator dan petugas itu tampilannya yang di bawah. Nah, jadi ada dua tampilan di dalam view buku. Pertama tampilannya seperti ini, yang kedua tampilannya berada di dalam tabel ya. Ini berada di dalam tabel. Nah, jadi ada dua tampilan. Nah, yang mengatur itu adalah session user data. Yang pertama session user data peminjam, ini yang ditampilkan. Kemudian session user data administrator, selain itu, selain dari peminjam yaitu administrator dan petugas, itu diaksesnya yang ditampilkan adalah yang tabel ya. Mungkin itu saja untuk materi kita, tinggal kita tambahkan nanti gambar, yaitu ada di materi upload data ya. Mungkin itu aja, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.